Kita berbuat baik kepada orang yang pernah memberikan kebaikan kepada kita, semua orang bisa melakukannya. Tapi yang sulit adalah ketika yang datang itu dulu adalah orang yang pernah menyakiti kamu. Orang bertuhan tapi tidak real gitu. Pada setiap hari kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika Anda berbuat baik kepada orang yang dulu pernah menjahati Anda, tidak akan bisa dilakukan oleh semua orang kok, kecuali orang-orang yang berjiwa besar. Bagaimana kita bisa tetap tegar hati kita, ingin membahagiakan orang, padahal orang itu tidak berterima kasih, tidak menghargai, bahkan memusuhi kita. Ini kan yang dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad dan dialami oleh para nabi-nabi semuanya. Mereka berniat baik, mulia, ingin menyelamatkan, ingin membimbing mereka ke jalan kebahagiaan, tapi mereka memusuhi, bahkan hendak membunuh mereka. Seperti itu. Hendaknya mereka tidak pernah menyerah. Apa rahasia? Mungkin itu yang jadi pertanyaan ya. Saya pernah mengatakan bahwa ketika kita berbuat baik sendiri, suatu hari ada seorang pengemis, kita ingin mengoreksi kondisi hati kita. Ada seorang pengemis datang, orangnya kurus kering, ya, kurang gizi, anaknya juga matanya dikerubutin oleh lalat-lalat. Kita dengan hati terharu memberikannya. Ya Allah, kesian banget ya, sehingga akhirnya sampai uang aja nggak dihitung nih Pak, ambil sedapatnya, udah alhamdulillah, hebat. Tetapi ada lagi pengemis datang, korengnya bau busuk, menyengat hidung. Akhirnya dia cepet-cepet cari, nih, karena hidungnya nggak tahan. Kesegeraan dia memberikan uang adalah didorong oleh rasa bau. Di mana nilai kebaikannya? Iya kan? Ada lagi orang datang minta bantuan, tapi orang itu dulu pernah berjasa kepada kita. Pas duit kita nggak ada, pinjam sama tetangga kok. Kenapa? Dia berbuat baik untuk dirinya sendiri, membalas budi baik orang lain. Allah tahu kok. Dan semua orang bisa melakukan hal semacam itu. Kita berbuat baik kepada orang yang pernah memberikan kebaikan kepada kita, semua orang bisa melakukannya. Tapi yang sulit adalah ketika yang datang itu dulu adalah orang yang pernah menyakiti kamu, yang pernah minta kamu, tapi kamu kasih juga. Ini pasti melalui proses pertempuran dulu di dalam dirimu. Ketika kita akan memberikan bantuan kepada orang yang pernah dulu memfitnah kita, jangan dikira mulus seperti itu. Ada pihak lain yang datang mengingatkan sakit hatimu dulu. Lalen tawa, lalen kelingan dibengen kah? Lupa, kamu lupa. Ingat nggak dulu kamu difitnah sampai masuk sel kantor polisi waktu dia kaya raya dan kamu masih miskin waktu itu, kamu dihinakan. Tapi ada kesadarannya, biarkan saja, itu yang sudah ya sudahlah. Ini dia lagi susah, aku bantu juga. Berapa dibantunya? 2 juta, oke. Untuk beli berobat sakit anaknya. Sudah menghitung uang, masih datang juga pihak lain tuh. Tahu nggak, matanya merah, taringnya panjang. 2 juta. 2 juta kan berarti 4 kintal. Kok banyak banget sih? Ya nyumbang dong, masa seluruhnya? Kasih aja separuh. Datang kesenang kita. Ya, di situ terjadi pergulatan. Sampai ketika akan menyerahkan, masih ditahan dulu, nanti jangan sekarang. Nanti kalau sudah banyak tamu, gila nggak tuh?
Itu kan perjalanan dalam hatimu sendiri. Dan ini saya rekam dalam hati saya. Jadi inilah proses semacam ini sebetulnya saya mau nanya nih. Ketika ibunya Nabi Musa di Al-Qur'annya tsumma auha ila ummi Musa anil qih fil yammi, kemudian kami wahyukan kepada ibunya Musa supaya melepaskan anaknya di sungai Nil di bawah kotak itu. Al-Quran mengatakan kami mewahyukan. Andaikan saya tanya langsung kepada ibunya Musa, siapa yang menyuruh kamu melepaskan anaknya dia? Saya kira dia tidak mengatakan disuruh Allah kok. Paham nggak? Ini persoalan. Jadi orang bertuhan tapi tidak real gitu. Pada setiap hari kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ya semacam itu. Nah artinya dengan demikian bahwa ketika Anda berbuat baik kepada orang yang dulu pernah menjahati Anda, tidak akan bisa dilakukan oleh semua orang kok, kecuali orang-orang yang berjiwa besar. Percaya nggak? Bagaimana supaya jiwa kita besar? Kembali lagi kepada kontrak kita dengan Tuhan kita yang disebut dengan monoloyalitas, bahwa kita bekerja ini hanyalah untuk Allah, bukan untuk siapapun, bukan untuk diri kita, bukan untuk orang tua kita, bukan untuk negara kita, bukan untuk masa kita, bukan untuk setan, bukan untuk Allah semuanya. Nah, jadi artinya ketika seseorang itu berbuat baik, tapi kalau konsep awalnya adalah dia sedang mengabdi kepada Tuhan, maka dia ketika berbuat baik kepada siapapun itu tidak dilihat wajah orang itu, yang dilihat adalah wajah Allah, sehingga dia tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Makanya para nabi mengatakan wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin, aku tidak minta upah dari kamu, upah dari Allah kok. Jadi ketika dia berbuat baik tidak ada harapan sekecil apapun untuk mendapatkan imbalan, baik materi, sanjungan, penghargaan, penghormatan, nggak ada urusan. Berterima kasih silakan, tidak juga silakan, karena aku ingin menyenangkan Allah bukan menyenangkan kamu kok. Nah ini yang jadi persoalannya adalah kembali kita sendiri untuk siapa. Apa yang kau lakukan untuk siapa sebetulnya? Nah kalau kita kecewa setelah berbuat baik pada orang lalu, orang itu menjahati kita kecewa, ya berarti engkau berbuat baik itu bukan untuk Allah, untuk dirimu sendiri. Itu masalahnya. Sekarang kalian pernah berbuat baik nggak? Selama hidup ini ada? Masih ingat? Masih? Semua kebaikan. Nah yang tidak ingat itu mungkin sudah diterima Allah. Nah kebaikan yang masih engkau ingat itu pertanda kebaikanmu belum diterima oleh Allah. Terima kasih gitu.